sore Sobat Pajak. Pada kesempatan sore ini kita akan bincang sore. Kira-kira enaknya bincang sore apa ya Mas Riki ini? Ya, ini kan akhir tahun ya. Yang lagi rame di pajak itu kan adanya sistem baru ya, namanya Cortex itu. Nanti rencananya sih kan mau diberlakukan di tahun 2025. Jadi segala macam proses bisnis yang ada di perpajakan itu nanti akan memakai Cortex ya, termasuk mengenai pengelolaan SPT. Oh iya, baiknya. Sebaiknya kita sore ini membahas tentang pengelolaan SPT ya. Iya, Karena kan selama ini pengelolaan SPT kan banyak yang mengalami perubahan. Nah, apa saja ya Mas Riki ruang lingkup proses bisnis pengelolaan SPT ini? Ya, jadi pengertiannya dulu saja ya, kalau proses bisnis pengolahan SPT itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu meliputi persiapan, penerimaan SPT, kemudian pengolahan SPT yang diterima. Jadi ruang lingkup pekerjaan, tiga sub pekerjaan itulah yang disebut dengan pengelolaan SPT ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu pengelolaan SPT itu mengikuti sistem self assessment, di mana wajib pajak yang diberi kepercayaan penuh untuk menghitung dan menyetorkan serta melaporkan pajak yang terutang atas objek-objek yang dia miliki. Nah, disitulah pentingnya pengelolaan SPT, karena SPT merupakan sarana wajib pajak untuk menyampaikan perhitungan, penyetoran dan objek-objek pajak yang ada padanya. Jadi dengan demikian pengelolaan SPT ini menjadi sangat penting ya dalam proses bisnis Cortex nantinya. Tentunya dalam proses bisnis itu ada prinsip yang menjadi panduan dalam pengelolaan SPT. Itu yang prinsip apa saja yang menjadi rancang ulang proses bisnis pengelolaan SPT ini? Ya, yang seperti namanya kan Cortex ini sistem baru ya. Kalau ada namanya sistem baru, kita berekspektasi bahwa yang ada di sistem Cortex nantinya itu lebih sederhana, lebih gampang ya, lebih ke apa namanya seperti sekarang ini kan kalau wajib pajak mau ngisi SPT bingung ngisinya mulai dari mana ya. Diharapkan nanti pengalaman mengisi SPT di Cortex ini berpusat pada pengalaman pengguna ya. Jadi intuitif, artinya pengisian SPT itu diharapkan mengalir ya. Jadi tidak ada kebingungan di wajib pajak pada saat pengisiannya. Kemudian sekarang kan masih ada dimungkinkan untuk pelaporan melalui hard copy ya. Iya, walaupun di Cortex nantinya masih dimungkinkan ada hard copy, tapi sebagian besar sudah prosesnya digital ya dan terotomasi. Jadi yang sekarang ini kan kalau wajib pajak mau lapor SPT tahunan kan harus ngumpulin data dulu ya, berserakan di mana-mana, bukti potong. Bukti potong yang kadang-kadang sebenarnya bukti potong itu kan tidak didapat wajib pajak gitu. Iya. Mesti minta dulu ke. Iya, minta dulu. Kadang tidak dikasih wajib pajak itu bukti potongnya. Iya, jadi di situ diharapkan itu sudah terotomasi masuk di SPT-nya wajib pajak. Jadi dia nggak perlu ngintut-ngintut. Begitu lawan transaksi sudah membuatkan bukti potong, pada saat itu juga datanya langsung masuk otomatis ke SPT-nya wajib pajak. Jadi sehingga mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan selama ini oleh wajib pajak ya, sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana. Lebih sederhana. Jadi intinya pada saat Cortex ini nanti berjalan, proses pengelolaan SPT-nya lebih sederhana. Dan tentunya mungkin selama ini juga ada kendala-kendala ya di wajib pajak. Kalau dilihat seperti ini sebenarnya kendalanya apa saja sih kalau kita lihat dari sisi wajib pajaknya? Ya,
Kendalanya kan seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya ya, seperti mesti ngumpulin bukti potong dulu ya. Kemudian bukti potong itu pun nggak langsung masuk ke SPT ya, mesti nginput secara manual ya, mulai dari nomornya, tanggalnya, angkanya. Dan dari situ kan sudah ada potensi untuk salah input ya. Iya. Iya. Contohnya kalau kita nginput e-faktur apa segala kan masih pakai aplikasi e-faktur. Terus e-bupot juga pakai aplikasi e-bupot gitu kan. Ya, pada saat nginput di SPT-nya malah nginput manual. Nah, iya, betul sekali. jadi di situ bisa ada potensi terjadinya kesalahan dalam pengisian SPT. Nah, itu kendalanya. Kemudian karena berserakannya itu menjadikan kesulitan tersendiri ya bagi wajib pajak untuk mengisi SPT, dan sehingga bisa menghambat dalam pelaporannya atau malah menghalangi wajib pajak itu sendiri untuk melakukan pelaporan yang seharusnya kan bisa dilaporkan, tapi karena ada kesulitan itu malah tidak terlapor sama sekali, dan itu kan menimbulkan biaya sendiri bagi wajib pajak dengan munculnya denda. Ya, dengan munculnya denda karena adanya keterlambatan pelaporan tadi. Betul. Karena terjadi beberapa kesulitan di pengisian SPT-nya. Pengisian SPT tadi. Ya, itu kendalanya pada saat pengisian SPT yang ada di sekarang ini ya. Iya. Kalau dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, Mas, itu tantangan yang dihadapi DJP dalam proses bisnis pengelolaan SPT. Ya, seperti kan tadi tuh wajib pajak isinya manual kan? Iya. Ya. Manual sebagian manual. Ya. Sebagian setelah diinput langsung terintegrasi di sistem. Cuma masalahnya berbeda-beda aplikasinya itu, gitu kan. Ya, jadinya sistem Direktorat Jenderal Pajak juga yang sekarang ini belum bisa memvalidasi data-data yang diinput oleh wajib pajak ya. Misalkan wajib pajak input 1000, sistemnya DJP belum bisa memastikan memang benar bukti potongnya 1000 gitu. Jadi itu terus adanya namanya lemahnya validasi data ya. Kemudian laporan keuangan juga yang disampaikan oleh wajib pajak kan secara manual ya. Iya. Ya nggak ada format yang baku, walaupun secara umum setidaknya ada laporan laba rugi dan neraca, namun format laba rugi dan neracanya sendiri juga berbeda-beda ya. Jadi menjadi kesulitan dari Direktur Jenderal Pajak sendiri untuk membandingkan antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain, sehingga untuk perbandingan dalam satu kegiatan usaha itu menjadi satu kesulitan tersendiri ya. Sementara pengelolaan SPT juga masih manual ya. Kalau di sini kan kalau ada SPT kita harus kelola, hitung ulang atau download data-data dari berbagai macam aplikasi internal DJP juga. Jadi yang mengawasi atau meneliti SPT itu juga melakukan asesmen secara manual ya. Tidak ada mungkin notifikasi bahwa ada semacam kesalahan dalam pengisian, tidak ada. Jadi memang betul-betul bersandar pada self assessment ya. Iya. Apapun yang diisi oleh wajib pajak. Iya, benar. Jadi tidak ada semacam validasi ya, validasi. Yang data pembandingnya tidak ada. Data pembandingnya tidak ada. Kan kalau di sistem yang baru ini, bagaimana cara sistem itu memitigasi kalau wajib pajak itu sebenarnya penghasilannya di atas 60 juta, kemudian tiba-tiba wajib pajak itu lapor bahwa penghasilannya di bawah 60 juta. Kalau kita pakai sistem yang sekarang, karena self assessment mau penghasilan di atas 60 juta kemudian dilaporkan di bawah 60 juta, itu kan masih bisa ya Mas ya? Iya, masih bisa. Itu kalau yang di sistem Kortek yang baru bagaimana Mas? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa di Kortek ini kan sistemnya sudah terotomasi ya. Ketika pemberi kerja itu sudah melakukan perekaman bukti potong, otomatis datanya akan terbanding dengan data yang ada di punya karyawannya ya. Jadi
Kalau selama ini kan karyawan tidak punya data pembanding di SPT-nya ya, dia harus menginput manual data bukti potong dari perusahaannya. Walaupun ada beberapa yang sudah pre-populated, Iya, ada beberapa yang ya, tapi sebagian besar wajib pajak orang pribadi karyawan itu masih harus menginput secara manual ya dari pemberi kerja, karena kebanyakan juga pemberi kerja ada kendala juga dalam pelaporan SPT masa PPh pasal 21-nya. Nah, dengan adanya Cortex ini data pembanding itu langsung muncul di SPT punya wajib pajak. Ketika wajib pajak misalkan keliru memilih berpenghasilan di bawah 60 juta, nanti akan ada semacam warning atau notifikasi dari sistem bahwa Anda memiliki penghasilan di atas 60 juta. Apakah Anda tetap lanjut atau bagaimana? Jadi dari sistem Cortex sendiri sudah ada penjagaan, sudah ada peringatan kepada wajib pajak bahwa kemungkinan besar wajib pajak salah dalam melakukan pengisian karena ada data-data yang sudah masuk tapi tidak diungkapkan oleh wajib pajak. Walaupun nantinya SPT itu tetap self assessment, tetap diisi sendiri oleh wajib pajak, minimal sistem sudah memberikan peringatan ya, notifikasi bahwa ada data lain yang belum disampaikan. Tapi ya tetap keputusan akhir dalam pengisian SPT itu berada di tangan wajib pajak. Ya, jadi intinya kalau di Cortex ini ketika pemotong pajak sudah membuat bukti potong, secara otomatis nanti ketika wajib pajak orang pribadinya membuat SPT langsung masuk ya di akunnya tersebut ya. Jadi istilahnya di Cortex ini sudah ada penjagaannya ya. Sudah dibantu. Ternyata penghasilannya sekian sudah ada di Cortex itu, kita tinggal melanjutkan aja. Iya, pengisiannya. Melanjutkan pengisian sampai proses selesai. Nah sekarang kalau kita lihat untuk laporan keuangan PPh Badan itu kalau di proses bisnis SPT yang baru di Cortex bagaimana ya? Ya, di pelaporan SPT tahunan PPh Badan ini ada yang baru ya di Cortex ini, namanya XBRL ya, yaitu semacam bahasa program. Jadi ketika kita menggunakan XBRL itu input kita mengenai laporan keuangan, akun-akun yang kita input dalam laporan keuangan itu akan seragam semua antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain. Jadi ada keseragaman pengisian laporan keuangan sehingga lebih menyeragamkan bentuk laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak. Jadi sehingga ada standar ya, ada standar laporan keuangan yang dilaporkan, kemudian sistem bisa membaca lebih cepat, tidak perlu diteliti secara manual, dipilah-pilah lagi. Ini betul biaya apa dan sebagainya. Sistem sudah membaca, oh ini laba bersih, oh ini penjualan, ini. Jadi sistem sudah mengenali akun-akun tersebut, akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan itu. Jadi analisa datanya lebih cepat dan memungkinkan untuk pertukaran data dengan negara lain karena XBRL ini standarnya internasional. Jadi yang kita laporan keuangan yang dibuat oleh wajib pajak dalam negeri, sebuah perusahaan CP sederhana pun orang luar negeri masih bisa mengerti dengan laporan keuangan yang dibuat tersebut karena standarnya ya sudah berlaku secara internasional format XBRL ini. Jadi ini akan sangat membantu baik kepada wajib pajak maupun Direktur Jenderal Pajak dalam pengelolaan SPT ini. Ya, karena kan selama ini yang terjadi kan bermacam-macam ya. Ya. Bentuk laporan keuangan bermacam-macam dan tidak ada
keseragaman. Iya, nama Jadi bayangkan tidak untuk ada nama keseragaman, omset sendiri itu banyak banyak ya, ada omset, ada peredaran usaha, ada ada pendapatan, penjualan, ada ada penjualan, pendapatan. ya Dari sisi omsetnya aja sudah bermacam-macam namanya ya. namanya. Jadi Ya. untuk Kortek ini kita seragamkan dengan itu tadi XBRL tadi ya. Iya. Nah, kalau untuk skema laporannya sendiri, Mas, skema pelaporan keuangan di SPT tahunannya itu bagaimana? Ya, mungkin wajib pajak sudah familiar ya dengan impor-impor file Excel ya. Jadi nantinya akan ada file Excel yang sudah ditentukan formatnya yang di-download nanti. Kemudian wajib pajak akan mengisi laporan keuangan seperti transkrip ya. Seperti transkrip akan diisi seperti di dalam format Excel tersebut, dan nantinya yang akan diupload. Nah, pada saat upload akan sistem akan mengkonversi dan memvalidasi datanya, dan otomatis data laporan keuangan tersebut langsung masuk ke lampiran SPT, lampiran 1 SPT tahunan BPA Badai. Jadi ini semacam transkrip laporan keuangan ya. Yang biasa kalau yang sekarang kita isi transkrip. Ya, tapi laporan keuangan. Ya, yang berbeda adalah ketika di DJP online di form PDF, transkrip ini hanya berbentuk manual dan tidak bisa diakses langsung oleh petugas pajak. Nah, dengan adanya XBRL ini, pengisian transkrip laporan keuangan itu memang benar-benar langsung masuk ke SPT, ke lampiran 1 SPT. Jadi memudahkan juga wajib pajak untuk dengan cepat mengisi SPT tahunan ya. Tidak berkali-kali menginput seperti yang sekarang ini kan. Wajib pajak selain menginput laporan keuangan di lampiran 2, lampiran 1, dia juga harus menginput lagi di lampiran khusus transkrip ya. Jadi ada 3 kali input. Iya, kalau sekarang. Kalau sekarang. Sekarang dengan input. Ya, kalau dengan XBRL ini cukup 1 kali input sudah terisi yang lampiran 1, lampiran 2 dan lampiran khusus. Lampiran khususnya ya. Walaupun nanti bentuk SPT-nya akan berubah total ya. Lebih sederhana lagi. Sebenarnya lebih menguntungkan ya. Ya, baik tidak memakan banyak waktu. Iya, baik untuk wajib pajak maupun petugas pajaknya, pengelola SPT-nya. Nah, kalau ditinjau dari tadi orang pribadi sudah, terus badan usaha juga sudah. Sekarang kalau untuk yang PPh pasal 21, teknis pelaporannya bagaimana? Ya, jadi dulu pelaporan dan pemotongannya untuk ya, PPh pasal 21. Dulu kan kalau untuk PPh pasal 21 yang diberikan kepada karyawan pegawai tetap itu kan hanya A1 saja, itu pun pada saat akhir tahun ya. Sementara seperti yang kita ketahui bahwa dinamika perpindahan pegawai di tempat kerja itu kan sangat dinamis ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada perubahan pegawai di luar bulan Desember ya. Sementara di PPh pasal 21 A1 tersebut hanya bisa dibuat di Desember. Saat ini. Ya, nah nantinya di Kortes A1 itu akan dibuat per pegawai itu tergantung kondisi pegawai tersebut, kapan dia ada perubahan atau perpindahan pegawai begitu. Jadi misalkan ada resign di Januari, di bulan Januari itu pula langsung dibuatkan A1, tidak perlu lagi menunggu Desember. Jadi itu akan memudahkan pegawai yang resign memperoleh data A1 dengan lebih cepat, sehingga bisa menyampaikan A1 tersebut ke pemberi kerja yang baru untuk diperhitungkan. Nah, sebenarnya kalau kendala-kendala yang terjadi sekarang itu, wajib pajak itu kalau misalnya kerja di tengah bulan, kemudian resign, kadang-kadang itu nggak dapat dipotongnya. Jadi di kantor baru itu biasanya kesulitan untuk menghitung pajaknya, karena yang dihitung itu hanya berapa bulan aja, tidak full murni 1 tahun gitu kan. Dan menyebabkan ketika ada temuan dari pengawasnya, dari AL-nya, ketika ada temuan, wah ternyata sebelum bekerja di tempat terakhir ada data penghasilan dari
eh, tempat kerja awal ketika digabungkan akan menjadikan mungkin potensi untuk kurang bayar. Ya, harusnya terjadi potensi kurang bayar. Nah, dan itu sebenarnya bisa dihindari ketika data dari pemberi kerja awal disampaikan ke pemberi kerja berikutnya. Tapi kalau saya lihat di sistem Kortek ini dia sudah terintegrasi datanya gitu. Walaupun kita sudah membuat bukti potong A1 di pertengahan, nanti ketika yang bersangkutan lapor SPT, bukti potongnya itu kan sudah muncul gitu, dan bisa disampaikan ke pemberi kerja untuk dihitung ulang kan, gitu ya. Dan lebih menguntungkan pegawai, jadi tidak perlu repot-repot lagi berbayar kekurangan jika misalkan ada terjadi kurang bayar. Oke, sekarang tentang NIK Mas ya. NIK itu kan terintegrasi dengan NPWP, nanti semuanya pakai NIK. Terus bagaimana wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP? Apakah ketentuan yang tidak mempunyai NPWP pajak 20 dikenai pajak 20% lebih tinggi itu masih berlaku? Ya. Jadi nantinya ini akan berlaku namanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2015 nih, 81 Tahun 2024. Ya. Nanti di situ sudah dihapuskan perbedaan antara yang mempunyai NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP, karena sekarang ini basis NPWP adalah NIK ya. Ya, NIK. Nah, ketika kita melihat NIK, di situ tidak ada perbedaan antara yang sudah punya NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. Tapi semuanya sama, satu NIK ya. Jadi akan ada kesulitan jika harus menentukan siapa yang belum NPWP, siapa yang sudah NPWP. Nah, dengan adanya Kortex ini, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan yang baru, perbedaan antara yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP berupa pengenaan 20% lebih tinggi itu sudah dihilangkan ya. Jadi kalau misalkan dia tidak punya NPWP, dia cukup input NIK-nya saja, silakan, tanpa perlu ragu-ragu takut nanti dikenakan 20%, tidak. Sekarang walaupun input NIK tetap tidak dikenakan pengenaan 20% PPh pasal 21 lebih tinggi. Jadi sudah tidak ada perbedaan antara yang punya NPWP dengan yang tidak punya NPWP. Karena NIK-nya jadi satu ya. Iya. Karena NPWP dan NIK-nya sudah jadi satu, sudah tidak bisa dibedakan mana NIK yang ada NPWP-nya, mana yang NIK yang tidak. Jadi sebenarnya lebih menentukan wajib pajak. Wajib pajak tidak perlu buat NPWP lagi kalau seperti ini kan. Ya. Cukup mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP. Tapi walaupun wajib pajak belum mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP, pemberi kerja tetap bisa membuatkan bukti potong tanpa ada kenaikan 20%. Karena memang sudah tidak ada pengenaan tarif lebih tinggi lagi. Kalau ini yang sekarang suami istri ya, kalau misalnya NIK digunakan sebagai NPWP, bagaimana mengkonfirmasi istri mau melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah atau tidak gitu kan? Ya, jadi ini nanti kan yang diinput adalah NIK ya, NIK. Nah, di basis data kependudukan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak itu kan mengacu langsung ke data kependudukan yang ada di dinas di Dukcapil ya, kependudukan catatan sipil. Nah, di situ kan sudah ketahuan, misalkan istri dengan NIK ini dia masuk di kartu keluarga suami siapa gitu. Ya. Jadi cukup dengan menginput NIK istri, dia sudah sistem pajak itu sudah mengetahui bahwa NIK ini punya suami atau tidak gitu. Jadi dengan mengetahui bahwa NIK ini sudah punya suami dan gabung NPWP-nya dengan suami,
atau NIK itu punya NPWP tersendiri itu sudah diketahui oleh sistem. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran apakah NIK ini bisa terbaca ngikut langsung ke suami atau tidak gitu kan. Kan kekhawatirannya sekarang kan ketika NIK ini menjadi NPWP diperlakukan, istri yang sebelumnya sudah gabung NPWP-nya dengan suami bagaimana nasibnya ya. Nah, itu tidak perlu khawatir karena Cortex sudah bisa membaca bahwa untuk NIK istri itu sudah terbaca nomor kartu keluarganya dan sudah bisa ditentukan apakah dia punya NPWP sendiri atau gabung dengan suami. Jadi itu diserahkan kepada sistem Cortex-nya saja untuk memilah-milah data NPWP istri. Iya. Nah selama ini juga ada yang istrinya NPWP-nya terpisah, gitu ya Mas. Iya. Jadi kalau misalnya nanti Cortex ini berjalan, mungkin ada notifikasi ya dari sistem apakah melakukan penggabungan NPWP pelaporannya atau terpisah gitu. Iya, jadi nanti mungkin ketika akan mengisi SPT nanti akan muncul data NIK istri di suami ya. Data NIK itu muncul apakah sebagai gabung atau sebagai terpisah. Nanti di situ muncul notifikasinya di SPT suami. Kalau di SPT sekarang kan di SPT 1770 dan 1770S itu kan ada NPWP istri di kolom NPWP istri ya. Di ketika mengisi PH atau pisah harta ya atau militer sekitar. Nanti di Cortex itu NIK istri yang menjadi NPWP sendiri itu nanti akan otomatis kelihatan di SPT suami. Kelihatan di SPT suaminya. Iya, jadi nanti akan dihitung tersendiri lagi pajaknya ya yang punya NPWP tersendiri yang terpisah dengan suami, jadinya pajaknya bisa lebih tinggi. Ya. Karena kan dihitung ulang ya. Jadi bisa menjadi himbauan juga kepada wajib pajak yang sudah berstatus istri, bisa mungkin melakukan penggabungan NPWP dengan suami dengan menghapus NPWP-nya ya, bisa menghapus NPWP-nya. Ya. Karena kalau kebanyakan sekarang itu karena istrinya punya usaha, jadi tidak mau gabung dengan suami gitu kan. Iya. Padahal kalau misalkan dengan Cortex ini kan akan terdeteksi. Nah, jika sudah terdeteksi kan sudah tidak bisa menghindar lagi ketika ada penghitungan ulang NPWP yang terpisah. Karena NPWP yang terpisah ini memang pengenaan tarif pajaknya lebih tinggi. Ya, jadi Cortex ini memang sudah dirancang untuk bisa membedakan mana NPWP yang gabung, mana NPWP yang pisah. NPWP yang gabung dan baiklah Mas Teguh, mungkin sampai di sini dulu ya. Baik. Untuk informasi pengenalan Cortex mengenai pengelolaan SPT. Nah kalau sore-sore ini enaknya makan pisang gapi di kebun sayur ya. Hangat-hangat ya. Iya, hangat-hangat. Mungkin sampai di sini dulu sobat pajak. Nantikan informasi terbaru dari kami KPP Pratama Balikpapan Barat. Dengan saya Siti Rokana dan Mas Fikira Pasiwi kami sampaikan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.